Oke semuanya, kembali lagi dengan Wom2 di sini. Kali ini gue akan melanjutkan ngalur cerita anime yang telah terkena copy kanan dan membuat gue harus dubbing serta mengedit ulang, yaitu Kage no Jichirokusa episode ke-7, di mana di episode sebelumnya Shido nampak bertemu kembali dengan salah satu anggotanya yang memiliki paras onesan dan bodi seorang milep yang bernama Gama. Dan setelah sedikit pembahasan dari Gama, diketahui pula ada organisasi lain yang memukatkan banyak orang dan mengaku sebagai anggota dari Shadow Garden. Bagaimanakah kelanjutannya? Ya, daripada penasaran lagi sampai membuat kalian ke cosplay jadi Mbak Gama, seperti biasanya, jika kalian suka dengan video gua ini, support aja dengan menekan tombol subscribe dan like di bawah. Dan buat yang belum lihat episode pertama hingga ke-6, gua sarankan supaya melihatnya terlebih dahulu. Oke, langsung saja enjoy ke tubuh kalian, comot-comotan rose tetangga kalian, dan mari kita mulai alur ceritanya. Cerita diawali dengan diperlihatkannya Sherry yang tengah galau di dalam ruangannya. Dirinya nampak memandangi coklat pemberian Shido sebelumnya. Sembari mengambil satu coklat, dirinya mengingat perkataan bapaknya sebelumnya mengenai Shido yang menunggu jawaban darinya. Ketika dimakan, wajahnya menandakan dirinya sangat menyukai coklat tersebut. Scene berpindah ke Shido yang tengah membaca sebuah selebaran. Dirinya kemudian menyadari sosok Nu yang tengah menyamar menjadi salah satu murid di sana. Di saat mereka tengah duduk di bangku taman, Nu memberitahukan perihal orang yang mereka tangkap sebelumnya, yang mana jiwanya telah hancur akibat pencucian otak yang sangat kuat. Entah paham atau tidak, akan tetapi Shido menjawabnya dengan datar seperti biasanya. Nu kemudian meminta maaf karena tak bisa mengulik informasi apapun dari anak ketika dia bolos. Singkat waktu, Shido yang sedari tadi tengah memandangi poster festival berpedang yang diadakan oleh sekolahnya, yang mana dirinya terpaksa ikut serta karena kedua kawannya itu yang seenak jidatnya mendaftarkan dirinya. Di tengah Nu yang masih menjelaskan panjang kali lebar semua hal tentang sekte dia bolos, yang mana sekte sesat itu mencuci otak para bocil kismin yang bisa menggunakan sihir dengan obat yang mereka miliki. Dan dari sanalah anak dia bolos terlahir. Nu menduga tujuan sekte sesat itu sebenarnya adalah memancing mereka yang asli dengan menggunakan nama Shadow Garden. Di tengah pembicaraan, entah bagaimana pembahasan Nu dengan apa yang tengah digalaukan oleh Shido sinkron satu sama lain. Setelah Nu memberitahukan tentang seseorang yang dinamai anak pertama dia bolos, sesosok pria yang dijuluki sebagai permainan pemberontakan yang bernama Rex. Dan pada akhirnya setelah bergumam apa yang harus ia lakukan di festival nanti, Shido pun pergi dari sana dan Nu yang hanya bisa terkejut dengan sosok tuannya yang ia anggap telah membimbing semua orang ke arah yang benar. Yang bahkan Nu menduga, tuannya itu telah memiliki jawabannya dari awal. Dan festival berpedang pun telah dimulai. Sebagai pembuka, terlihatlah bayinya Shido yang berhasil memenangkan pertandingan pertamanya itu. Semua orang dapat mengagumi kekuatan Claire yang sangat hebat. Mereka pun yakin Claire mampu bertemu dengan Iris di pertandingan akhir nanti. Di belakang kursi penonton, terlihatlah para manusia yang berjudi mengenai kuda hitam dari festival tersebut. Dan rupanya, pertandingan berikutnya adalah Rose sang ketua OSIS melawan Shido. Shido kemudian mengenalkan pada kita semua, yang mana Rose Oriana adalah seorang putri dari negeri seni Oriana. Meski seorang putri dari negeri lain, namun namanya ada di papan atas di dalam sekolah mereka. Dengan kata lain, Rose adalah seorang karakter bernama. Terlihat Shido yang telah mengambil kuda-kudanya, dan dirinya berniat mengeluarkan 48 jurus rahasianya. Dirinya juga hendak menunjukkan hasil latihan ketatnya menjadi seorang figuran sejati. Sesaat setelah wasit telah memberikan tanda, ini yang terjadi setelahnya. Terlihat pergerakan mereka yang seolah terhenti oleh waktu, yang mana ketika pedang mereka akan berbenturan, ini yang dilakukan oleh Shido. Dan itulah jurus rahasia dari pemain figurannya. Shido menamai teknik pecundang berputar itu dengan nama Bloody Tornado. Shido pun menganggap dirinya barusan adalah figuran sejati. Melihat Shido yang telah tersungkur ke tanah, Rose nampak telah memasak kembali kuda-kuda awalnya. Dan ketika wasit hendak mengumumkan kemenangan Rose, Shido pun meneriakkan dirinya belum selesai. Sontak saja membuat Rose dan wasitnya terkejut bukan main. Shido nampak kembali bangkit dan memuntahkan banyak sekali darah dari mulutnya. Wasitnya yang khawatir padanya, namun Rose nampak hendak menjawab semangat membara dari Shido. Shido pun tersenyum lebar dan berterima kasih padanya. Shido kemudian kembali memasang kuda-kudanya dan berniat menggunakan 47 jurus rahasianya yang tersisa. Setelahnya, Shido dan Rose pun melakukan hal serupa lagi. Dan di tengah keseriusan di antara mereka, ini yang terjadi. Lagi-lagi Shido melakukan hal serupa dengan hanya sedikit posisi mendarat yang berbeda.
Ketika sang wasit hendak mengakhiri pertandingan, lagi-lagi pula Shido berkata dirinya belum selesai. Setelah terus-menerus melakukan hal serupa, Rose kemudian mempertanyakan Shido yang terus berjuang. Meski dirinya telah melakukan lebih dari 10 tebasan yang disertai sihir, namun wajah Shido memberitahukan bahwa pertandingan belum selesai. Rose kemudian hendak menjawab tekad kuat Shido itu. Namun yang terjadi... Sang wasit nampak menyelamatkan Shido dari serangan Rose dan langsung mengumumkan pemenangnya. Shido yang mau protes, akan tetapi wasitnya langsung memanggil tandu untuk membawa Shido. Di tengah dirinya yang digotong, rupanya Shido merengek karena dirinya masih memiliki 33 jurus rahasia yang belum terpakai. Rose kemudian mengakui meski dirinya yang memenangkan pertandingan, akan tetapi dalam pertarungan hati, dirinya telah kalah telak dari Shido. Singkat cerita, ketika Shido tengah berjalan-jalan dengan kondisi seperti mumi, dirinya dihampiri oleh Seri. Rupanya si kocak ini sudah lupa dengan sosok Seri di hadapannya itu. Shin kemudian berpindah di kafe. Seri nampak memuji pertandingan pedang Shido tadi. Shido pun menganggap Seri memiliki selera aneh dalam memuji sesuatu. Tak lama berselang, Seri nampak memberikan sebuah hadiah untuk Shido. Shido pun menanyakan untuk apa hadiah tersebut. Seri pun memberitahukan bahwa itu adalah kue, di mana Seri hanya ingin membalas coklat yang diberikan oleh Shido. Akan tetapi Shido seperti sudah melupakan Seri dan mengira itu adalah rasa terima kasihnya untuk jurus figurannya tadi. Setelah Shido menerimanya, Seri yang masih salah paham pun meminta mereka untuk memulainya dari berteman. Shido yang belum peka pun tidak mempermasalahkan mereka yang akan berteman. Sontak saja membuat Seri bahagia dan... ternyata bapaknya ada di dalam kafe dari tadi karena mengkhawatirkan putrinya itu. Shido pun mengetahui bapaknya Seri itu adalah wakil kepala sekolah sains yang bernama Ruslan Barnett. Singkat waktu, setelah sedikit berbincang dengan Seri dan Pak Ruslan, di mana Pak Ruslan memberitahukan mengenai Seri yang sangat menyukai penelitian. Dan baru-baru ini dirinya mendapatkan artefak dari pasukan kesatria untuk diteliti olehnya. Hasilnya Seri sama sekali tidak memiliki teman di sekolah itu. Setelahnya, Shido berdiri menjaga jarak dulu dari Seri dan Pak Ruslan, karena mereka berdua adalah dua karakter bernama. Singkat waktu, sore hari pun tiba. Seri yang ada di dalam ruangannya nampak memandangi coklat pemberian Shido, sembari mempertanyakan ada apa dengan dirinya. Dirinya yang tahu Shido akan pergi ke dokter mempertanyakan aneh atau tidak jika dirinya menjenguk Shido, karena mereka berdua telah berteman. Akan tetapi... Seri pun mengingat kebersamaan Shido bersama Alexia sebelumnya. Shin berpindah di ruangan Alexia. Dirinya menganggap kopi yang paling enak itu memang harus kopi hitam. Dirinya menganggap minum kopi pakai susu dan gula adalah manusia sekte sesat. Tak lama berselang, seseorang mengetuk pintunya dan ketika dibuka... Di saat Seri sudah di dalam, Alexia menyuguhkan kopi untuknya. Dan ternyata... iya, sekte sesat yang dibilang oleh Alexia tadi ada tepat di depannya. Alexia kemudian memberitahukan dirinya bisa menebak alasan Seri mendatanginya. Alexia menduga itu karena Seri yang hendak membahas mengenai artefaknya. Namun Seri langsung berkata tidak. Setelah beberapa dugaan, Seri pun mempertanyakan mengenai Alexia yang pernah berkencan dengan seseorang. Mendengarnya tentu saja membuat Alexia kurang paham maksudnya. Seri kemudian langsung to the point mengenai Alexia yang berkencan dengan Shido dan dirinya bertanya mengenai hubungan mereka saat ini. Namun Alexia memberitahukan dirinya telah putus dengan Shido. Seri pun terkejut dan Alexia pun memberitahukan bahwa dari awal mereka hanya berpura-pura pacaran karena beberapa alasan. Setelah Seri bersyukur karena hal tersebut, Seri pun mengungkapkan bahwa dirinya baru berteman dengan Shido beberapa hari lalu. Sembari tangan Alexia yang gemetaran hebat, Seri memberitahukan bahwa mereka berdua tertarik satu sama lain. Terlihat cangkir Alexia yang terletak karena Alexia menahan emosinya. Seri terus-menerus berucap layaknya menuangkan minyak kepada api yang membara. Alexia nampak menahan amarahnya itu dengan ciri khasnya dalam melipat bagian pinggiran bibirnya. Tak lama kemudian, Seri pun berpamitan dan ketika baru saja keluar dengan wajah semeringai, ini yang terjadi. Singkat cerita di dalam kelas, mereka semua tengah membahas mengenai OSIS yang akan menjelaskan mengenai pemilihan anggota OSIS. Di tengah obrolan Hyoro dan Jaga, Shido nampak tengah melakukan kebiasaannya dalam latih otot tangannya.
Tak lama berselang, Rose dan anggota OSISnya masuk dan ketika anggota yang hendak menjelaskan, Rose nampak memandangi sosok Shido dari kejauhan. Scene kemudian berpindah di gorong-gorong bawah tanah. Terlihat beberapa anggota sekte Diabolos beserta dengan kesatria hitam yang hendak menjalankan rencana. Di tengah barier yang menutupi keseluruhan sekolah, Shido nampak menyadarinya dan setelah menutupi keseluruhan bagian sekolah itu, Alexia nampak baru bersekolah lagi setelah mengalami cedera sebelumnya. Akan tetapi, dirinya merasa aneh karena gerbang sekolah yang tertutup rapat. Alexia kemudian melihat ke ruang penjaga, namun dirinya mendapati satpam sekolah yang telah meningsoi dengan sangat tragisnya. Shido nampak menyadari dirinya tak bisa menggunakan sihir secara tiba-tiba. Setelahnya, Shido nampak menutup matanya sembari mendengarkan situasi yang terjadi di luar. Terlihat banyak sekali orang yang berlarian menuju tempat mereka. Orang-orang berbaju hitam itu mengaku sebagai Shido Garden. Salah satu dari mereka memberitahukan bahwa kelompoknya telah menguasai sekolah itu. Singkat waktu, ketika Rose ingin melawan mereka, akan tetapi terlihat kekuatan sihir Rose yang hilang karena artefak mata yang tadi digunakan oleh sekte Diabolos. Salah seorang anggota sekte itu pun nampak bersiap dan langsung meluncur ke arah ketua OSIS. Dengan mudahnya, dirinya nampak menghancurkan pedang yang dipegang oleh Rose. Setelah pedangnya hancur, ketika berada di ujung hidupnya itu, secara tidak terduga, terlihat Shido yang rela mengorbankan dirinya dan Rose yang sangat terkejut melihatnya. Setelah tumbang, Rose nampak tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Scene ditutup dengan kesunyian yang terjadi karena melihat teman mereka yang telah terbunuh oleh orang-orang sesat. Dan berakhirlah arus anime Shadow Garden episode ke-7. Karena gua capek harus dubbing dan ngedit ulang anime yang satu ini, so, gua akan langsung memberikan rating 9,0/10 untuk episode kali ini. Terima kasih buat yang sudah melihat hingga akhir video, dan sampai jumpa di episode ke-8 minggu depan. Bye-bye!